Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan tentang database spesial. Saya dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang database spesial. Di sini ada anggota kelompok saya, ada Muhammad Azza Sofa, Febrian Dimas Winaputra, Muhammad Hendrian Caksono, Muhammad Brikansah Pradana, Agil Faturido, Dendi Zulfikar, Duarte Ferreira. Dimulai dari pengertian. Apa itu database spesial? Database spesial adalah sebuah data yang berorientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang pengertian database spesial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agil Faturido. Terima kasih. Saya Agil Faturido dengan NIM 2018-420-119 menjelaskan tentang sejarah database spasial. Pada zaman dahulu, selama Perang Dunia Kedua ini, perkembangan ilmu komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama untuk kebutuhan militer. Lalu di tahun 1960-an ini, perkembangan ilmu komputer semakin pesat. Tidak hanya digunakan untuk bidang militer, namun bisa digunakan untuk geodesi, meteorologi, dan lain-lain. Selanjutnya, di tahun 1963 ini, di negara Kanada sana, muncullah CGIS, atau singkatan dari Canadian Geographic Information System, yang menjadi SIG pertama di dunia. CGIS ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data, lalu dikumpulkan untuk inventaris tanah Kanada. CGIS ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan di wilayah Kanada. Di 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1965 ini, di Amerika muncul serupa yang dinamakan MIDAS, yang digunakan untuk pemrosesan sumber daya alam di Amerika. Lalu di tahun 1970, CGIS yang dikembangkan oleh Roger Tomlinson ini sudah tidak mampu bersaing lagi dengan aplikasi pemetaan komersil yang dikeluarkan beberapa vendor seperti Intergraph. Dikarenakan perkembangannya memberikan banyak manfaat dalam penyediaan informasi geografi, setelah 1970, sistem ini diadaptasi oleh banyak negara dan instansi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Dimas Winaputra, NIM 2018-420064. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis database spasial, yaitu data raster. Data raster adalah sebuah objek geografis yang direpresentasikan sebagai struktur besar grid yang disebut pixel element. Di bawah ini adalah contoh dari data raster. Di gambar ini berisi kotak dan garis yang disebut pixel. Sedangkan kotak-kotak biru biasa disebut dengan cell grid. Semakin banyak cell grid pada sebuah data raster, akan semakin detail informasi yang diberikan oleh data raster. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan data raster. Kelebihan data raster yaitu datanya lebih sederhana, lebih mudah, efisien, dan mampu menampilkan data atau image dari foto udara, dapat melakukan simulasi, teknologi yang mudah untuk dikembangkan. Sedangkan kekurangan dari data raster yaitu penyimpanan file yang tidak efektif, kualitas tampilan grafis yang terbatas, sulit melakukan analisis keterkaitan, akurasi yang sangat bergantung sekali dengan ukuran grid atau sel, dan data raster ini sendiri memiliki struktur yang sederhana dan memiliki resolusi yang rendah. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mas Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Brikansah Pradana, NIM 2018-420-103. Di sini saya akan menjelaskan tentang model data vektor.
Model data vektor di mana bentuk bumi direpresentasikan dalam bentuk garis, area, titik, dan node atau simpul. Jika terlalu kecil untuk direpresentasikan sebagai poligon, titik digunakan. Misalnya, kita tidak dapat melihat garis batas kota dalam skala global. Dalam hal ini, peta seringkali menggunakan titik untuk menampilkan kota. Garis menghubungkan setiap titik dengan jalur. Pada dasarnya, kita menghubungkan titik-titik dalam urutan yang ditetapkan dan itu menjadi garis dan setiap titik mewakili sebuah simpul atau node. Garis biasanya mewakili fitur yang bersifat linear. Misalnya, peta menunjukkan sungai, jalan, dan jaringan pipa sebagai garis vektor. Seringkali jalan raya yang lebih sibuk memiliki garis yang lebih tebal daripada jalan yang ditinggalkan. Poligon. Poligon menghubungkan simpul dan menutup jalan. Saat menggabungkan satu set simpul dalam urutan tertentu dan untuk menutupnya, ini sekarang akan menjadi poligon. Untuk membuat poligon, pasangan koordinat pertama dan terakhir adalah sama. Kartografer menggunakan poligon untuk menunjukkan batas dan semuanya memiliki luas. Misalnya, tapak bangunan memiliki luas persegi dan lahan pertanian. Kelebihannya adalah struktur datanya lebih rumit. Efisiensi untuk analisis. Sebagai sarana representasi yang baik, transformasi proyeksi lebih efisien, penelitian akurat dan lebih presisi. Untuk kekurangannya, sulitnya dalam melakukan proses overlay, tidak bisa menampilkan data image atau foto udara. Struktur data yang terlalu banyak tidak efektif, memerlukan algoritma yang sangat kompleks. Kualitas output sangat bergantung dengan printer dan kartografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Teknik Informatika kelas A. NIM saya 2018-420086. Di sini saya dari grup database spasial menjelaskan kelebihan dan kekurangan database spasial. Kelebihan pada database spasial sangat handal dalam menangani data spasial. Akses informasi yang dimiliki oleh database spasial cepat dan mudah. Analisa data spasial dan tekstual yang mampu didapatkan lebih dari satu layer. Analisis alternatif pada database spasial bersifat potensial. Sedangkan kekurangan pada database spasial, SDM yang dibutuhkan menguasai teknologi komputer terus ada. Begitu pula dalam data spasial sangat sedikit. Biaya yang dikeluarkan secara personal pada pengembangan data spasial sangat mahal bila tidak ada biaya perusahaan yang terlibat. Penanganan kritis pada data spasial sangat buruk. Penyajian data temporal pada data spasial yang cukup sulit digunakan. Setelah ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang penggunaan database spasial dalam kehidupan sehari-hari yang dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Az-Zafar. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hafiz Az-Zafar dengan NIM 2018-420017. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan database spasial dalam kehidupan sehari-hari, implementasi database spasial, dan pengembangan database spasial ke depannya. Penggunaan database spasial dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita jumpai pada aplikasi yang memanfaatkan secara khusus untuk menangani hal-hal yang bersifat atau berhubungan dengan bidang ruangan, tempat, dan keilmubumian, di mana pada aplikasi yang menggunakan database spasial tersebut sudah menyediakan operasi-operasi yang cukup spesifik sesuai dengan lingkup pemakaiannya. Oleh karena itu, penanganan dan pengolahan database spasial masih terbilang cukup rumit dan kompleks. Selain sebagai tempat atau wadah penyimpanan data yang berkaitan dengan lokasi dan ruang geometris, database spasial ini juga mendukung query dan penggunaan indeks yang efisien berdasarkan data lokasi atau ruang geometris tersebut. Lalu, bagaimana dengan implementasi database spasial? Seperti yang kita ketahui, implementasi database spasial selalu dikaitkan dengan keilmubumian, ruang, geometris tempat, dan hal lain semacamnya. Akan tetapi, tidak sedikit juga database spasial dapat diimplementasikan dalam hal lain seperti berikut.
basis data spasial mampu membantu agen-agen transportasi untuk memantau proyek-proyeknya. Basis data spasial dapat digunakan sebagai manajer asuransi untuk mempertimbangkan profil lokasi yang beresiko. Sistem tanggap darurat untuk mencari jalur tercepat ke korban. Perusahaan seluler untuk memantau penggunaan telepon. Penggunaan data spasial dapat juga digunakan sebagai pendeteksian bencana. Hal lainnya seperti perkiraan cuaca, data statistikal atau demografik, tracking transportasi, epidemiologi, city planning, pencarian tempat atau gedung, serta pengembaraan informasi secara visual. Kemudian, bagaimana dengan pengembangan database spasial ke depannya? Seperti yang kita ketahui, pengembangan pada database spasial untuk kedepannya memang diperlukan, mengingat tentang mengikuti perkembangan teknologi yang kedepannya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa database spasial harus dikembangkan, yaitu yang pertama, data-data dalam database spasial dapat digunakan oleh banyak pemakai atau user. Basis data spasial yang sekarang ini diharapkan memiliki kemampuan yang cukup luas, dalam artian perwujudan antara kerelasian item-item data dari banyak file, di mana fitur yang disediakan masih cukup rumit sehingga pengguna kesulitan dalam mempelajarinya. Yang kedua, menjaga investasi intelektual. Program aplikasi atau struktur data logika yang menggunakan database spasial kedepannya tidak perlu dikerjakan ulang apabila terdapat perubahan pada database spasial tersebut. Yang ketiga, tentu penekanan biaya. Mengingat biaya untuk pengembangan sangat tinggi, maka diperlukan penekanan biaya yang meliputi 3 aspek, yaitu biaya penyimpanan, biaya penggunaan data, tingginya biaya ketika terjadi perubahan pada database spasial. Yang keempat, meningkatkan kinerja performa. Kebutuhan dalam akses informasi yang secara cepat, tepat, mudah, dan akurat sangat diperlukan dalam pengembangan database spasial. Yang terakhir adalah akurasi dan konsistensi. Akurasi, pengendalian terhadap akurasi data memang sangat diperlukan dalam proses penangkapan data hingga menampilkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk konsistensi sendiri adalah konsistensi data spasial diharapkan mampu terjaga apabila data spasial ini terbebas dari kerangkapan data dan disediakannya pula sistem pengendali dalam database spasial ini. Beberapa pengembangan terhadap database spasial terus-menerus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi disertai beberapa upaya dan metode yang unik dalam pengelolaan database spasial tersebut. Mengingat sumber daya manusia yang berbanding terbalik dengan sumber daya alam, sehingga pengembangan database spasial kedepannya diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Berikut merupakan contoh gagasan atau ide dari pengembangan database spasial yang mungkin dapat trending ke depannya. Yang pertama, pengembangan basis data spasial untuk pembuatan aplikasi GIS. Yang kedua, pengembangan basis data spasial terhadap sumber daya mineral dan batu bara. Yang ketiga, perancangan basis data spasial pemantauan penyebaran klinik 24 jam. Dan yang terakhir, perancangan basis data spasial pada peta jalan dan jembatan berbasis data spasial. Sekian, terima kasih. Untuk bab selanjutnya ialah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Duarte Ferreira. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama Duarte Ferreira, NIM 2017 420090. Di sini saya akan membaca atau menjelaskan tentang kesimpulan dari database spasial. Kesimpulan dari database spasial. Basis data spasial merupakan kumpulan dari tipe data spasial, operator, indise, dan strategi pemrosesan di mana digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan lokasi-lokasi dan ruangan geometris dan mendukung query dan penggunaan indeks yang efisien berdasarkan data lokasi atau ruang tersebut. Jadi kesimpulan yang telah dibacakan ini, kita mengambil kesimpulan bahwa
database spesial itu lebih efisien dan lebih mudah digunakan, terutama hemat dalam biaya dan waktu. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekelompok. Sekian dan sampai jumpa.